dikenal sebagai trio detektif Aib. Pantas aja anak-anaknya kurus kering begitu. Janji gue gak akan ulangin lagi. Subscribe dong teman-teman, Akang butuh disupport nih. Rumor adalah mata uang dan aib adalah hidangan utama. Prinsip ini dicetuskan oleh 3 sosok yang mendominasi di kampung Daldal. Wak Ecel, Bu Jumiam, dan Bu Jamilah. Ketiganya dikenal sebagai trio detektif aib. Bibir mereka yang setajam pisau bedah, mampu membedah setiap rahasia dan celah, lalu menyajikannya di hadapan umum dengan bumbu dramatisasi yang melimpah. Wak Ecel, dengan rambut dicepol, kebaya hijau yang ngejreng, dan carik dengan motif brisket. Bu Jumiam, si rambut gelombang kanan gelombang kiri, adalah pimpinan tak resmi dari geng mereka. Matanya yang tajam tak pernah luput dari detail terkecil. Bu Jamilah, yang paling muda dari ketiganya, bertugas sebagai penyokong, kadang menambahkan detail penting yang tak kalah mematikan. Lihat itu, si Yoal. Baru aja setahun ditinggal mati suaminya. Sudah berani pasang pagar baru. Uang dari mana coba? Pasti ada yang menanggung lah. Mana mungkin janda tanpa penghasilan begitu bisa. Suaminya dulu kan cuma buruh pabrik. Gajinya pas-pasan. Atau jangan-jangan sudah ada Pak Kades yang sering mampir malam-malam ya? Rumahnya kan dekat tuh sama kantor kepala desa. Oh iya, gue baru ingat. Betul banget loh Wacel. Saya lihat sendiri loh. Waktu itu motor Pak Kades parkir sampai larut malam. Ngapain lagi kalau bukan ke rumah Yoal? Nah kan, firasatku gak pernah salah. Yoal itu emang genitnya minta ampun. Dulu, waktu suaminya masih ada aja, sering banget curi-curi pandang sama pemuda komplek. Ibu-ibu kenal kan sama anak Bu Tejo? Kemarin gue dengar dari saudara yang baru keterima kerja di kantor kota ya. Ternyata dia lulusan SMP. Dan baru-baru ini dia naik jabatan. Feeling gue ya, dia itu suka ngejerat atasan atau pakai jalur orang dalam. Pasti. Mana mungkin orang biasa tanpa gelar tinggi bisa langsung dapat posisi begitu. Sudah pasti ada main sama Pak Lurah tuh. Kan Pak Lurah itu masih kerabat jauhnya Bu Tejo kan? Benar banget Bu Jamila. Waktu itu ya, saya dengar sendiri. Bu Tejo sering bilang, pokoknya anakku harus kerja enak, mau pakai cara apapun. Ternyata ini toh caranya. Lihat saja nanti, pasti ujung-ujungnya kena kasus. Jabatan tanpa kapasitas itu seperti membangun rumah tanpa fondasi. Wah, mau belanja Gampang dong. roboh. Ibu-ibu, gosipnya kita lanjut besok ya. Tuh pembeli ada yang datang. Udah yuk Bu Jamila, kita pulang aja. Udah sore juga, bisa kita lanjut lagi ya. Besok di rumah Bu Cemiem ya. Request cemilannya pastel, minumannya es cendol nangka. Asin, manis, dan segar. Klop. Giliran yang mahal-mahal lu minta ke gue. Tadi gue papasan sama Bu Darmi. Kalian sadar gak sih Bu Darmi itu akhir-akhir ini sering pakai perhiasan baru? Padahal suaminya kan cuma pegawai pabrik biasa. Gak mungkin gaji segitu bisa beli kalung emas sebesar itu. Gue denger-denger dia sering pergi ke kota sendirian. Jangan-jangan Jangan-jangan dia sudah menikah lagi. Gue punya kenalan di pasar. Dia bilang, lihat Bu Darmi jalan sama seorang duda kaya dari desa sebelah, pakai mobil mewah. duda kaya. Wah, pantas aja. Mana mau Bu Darmi tetap setia sama suaminya yang biasa-biasa itu. Dasar gak tahu diri. Kasihan suaminya. Kerja keras gak tahu istrinya main serong. Dasar wanita zaman sekarang. Mata duitan semua. Bu, ada Bang Tiul di depan. Jawab dulu Ki. Bapak sibuk. Sebentar gue ke depan. Itu Bang Tio satpam desa kita kan? Wajar gak lihat satpam kita sekarang difasilitasi sepeda baru? Siapa yang memfasilitasi? Gue dengar dari istri Pak Poco yang beliin Pak RW loh. Dengar-dengar sih dia beliin sepeda itu untuk menutupi kalau Pak RW itu 3 bulan lalu beli sepeda gunung yang mahal. Dan gue dengar dari istri Pak Lurah, Pak RW itu sering banget bolos rapat desa.
Alasannya sakit. Tapi pas ada kunjungan dari dinas dia ada. Jangan-jangan dia terima sesuatu dari proyek-proyek desa, terus pura-pura sakit biar nggak ketahuan. Betul Bu, keponakan tetangga gue yang kerja di kantor desa juga bilang banyak proyek-proyek desa yang anggarannya besar, tapi hasilnya biasa aja. Jangan-jangan ada yang dikorupsi ya? PRW kan yang paling berpengaruh di sana. By the way, tumben banget sih Bu Jamila nyediain makanan enak. Cendol nangka ditemanin pastel, mantap. Ini gue yang request. Wecel kan tahu Bu Jamila tuh paling pelit. Kalau kita nggak protes, pasti cuma disediain air putih. Lu juga sama kayak Bu Jemiem, pelit. Besok lu sediain cemilan yang enak juga dong. Guntul siapa nih lepas malam-malam? Ternyata bukan kuntul, tapi kuntilanak. Jamila, gue mau protes nih. Protes apaan, Jum? Kenapa pas giliran di rumah lu nyediainnya hanya kerupuk? Kalau di rumah gue sama Ecel, lu selalu request minta kue cucur lah, es cendol lah, kolak lah. Mana mintanya yang paling mahal? Apaan nih kerupuk? Satunya cuma 1.000. Udah mandi loh, gue sediain kerupuk. Di sini kerupuk dijadiin lauk. Lebih mahal kan? Aloha, di sini Wacel yang paling cantik sejagat raya seantero dunia. Nih yang gue tunggu-tunggu. Ecel pasti bawa cemilan enak. Bawa cemilan apa, Cel? Nih, bawa kerupuk. Lah, gue kirain cemilan enak. Kue apa gitu, kolak atau bakso gitu. Jamila, emang lu nyiapin apa? Gue nyiapin kerupuk. Hihihi. Bener-bener lu ya, si paling gak mau rugi. Dari zaman bahula sampai sekarang selalu kerupuk. Kirain udah berubah. Ngomong-ngomong soal kerupuk, kalian perhatiin Bu Juminten gak? Dari kemarin gue lihat ya, dia jemur kerupuk terus di depan rumahnya. Tapi gue perhatiin ya anaknya, badannya kurus banget. Cuma kulit sama tulang. Padahal tetangga sebelah, Bu Mimin, anaknya gemuk-gemuk semua. Padahal suaminya cuma buruh pabrik. Gue pernah dengar dari tukang sayur. Katanya Bu Juminten itu setiap hari cuma beli kerupuk sama nasi. Gak pernah beli lauk pauk lain. Anak-anaknya juga sering gue lihat cuma makan nasi pakai kerupuk. Yalah, kasihan banget. Nasi sama kerupuk. Pantas aja anak-anaknya kurus kering begitu. Apa gak punya uang sama sekali ya sampai begitu? Makanya gue curiga, jangan-jangan uangnya disimpan atau malah dipakai buat judi suaminya. Atau jangan-jangan buat bayar utang. Bisa jadi Bu, atau mungkin Bu Juminten itu memang pelit. Gak mau keluar uang banyak untuk makanan bergizi anaknya. Lebih memilih makan kerupuk terus biar hemat. Aduh, kasihan banget anak-anaknya. Kalau sudah kurus begitu gampang sakit. Apalagi ini musim pancaroba. Nanti kalau sakit, ya repot siapa? Ya orang tuanya juga. Tapi kok iya tega begitu ya? Anaknya dikasih makan cuma kerupuk. Itu namanya gak punya hati Bu Jemiem. Anak itu kan harusnya dapat gizi yang cukup. Kalau cuma nasi sama kerupuk, mana bisa pintar di sekolah, otaknya kan butuh protein. Pokoknya kita harus lebih perhatian sama anak-anak kita. Jangan sampai seperti itulah. Meskipun susah, gizi anak itu nomor 1, gak bisa main-main. Kita ke dalam aja yuk. Tadi suami gue udah beli pecel lele. Nah gitu dong. Kalau ada tamu disediain makanan yang enak. Gimana, enak gak lele Bang Jamet? Entah kenapa gue agak curiga ya sama si Jamet. Curiga kenapa Bu Jemiem? Kurang enak lelenya. Perasaan enak-enak aja nih. Bukan lelenya, tapi ke si Jamet. Ingat gak dulu dia kan sering ngeluh dagangannya sepi terus. Istrinya juga sering curhat soal utang sana sini. Tapi sekarang warungnya laris banget ya Bu. Iya bener, dulu warungnya sepi banget ya. Gue juga sempat lihat sesajen di dekat pohon mangga belakang rumahnya. Kecil sih, tapi kok ya diletakkan di situ. Waktu gue tanya, istrinya bilang itu cuma sesajen buat burung biar gak makan buah mangga. Tapi kok ya aneh bentuknya. Jangan-jangan Bang Jamet bersekutu dengan dunia lain.
Maksudnya dia pakai pesugihan. Bentar, gue buka pintu dulu ya. Lilinnya dilahap sampai habis. Gue minta maaf. Janji gue nggak akan ulangin lagi. Gue nggak akan buka aib-aib orang. Pembuka aib.